Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat soleh dan soleha. Terima kasih telah bergabung dalam kajian Majelis Taklim Cahaya Surgawi yang hari ini merupakan kajian kita ketiga di bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah telah bergabung bersama kita Pak Ustadz Ahmad Sarwat. Selamat datang Pak. Ya. Kali ini akan memberikan kajian yang judulnya Salat dalam berbagai keadaan. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Pak Ustadz, saya persilahkan untuk memulai. Terima kasih Pak Ustadz. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah tanpa terasa kita tiba-tiba saja sudah masuk hari yang ke-9 ya. Ini udah hari Jumat. Nanti malam sudah masuk yang ke-10, udah hampir sepertiga dari bulan Ramadan. Semoga kita masih tetap terus diberikan kesempatan untuk meraih bulan Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan sampai akhir Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita hari ini judulnya adalah sholat dalam berbagai keadaan. Jadi saya akan awali kajian kita ini dengan pemahaman dulu ya. Bahwa yang dimaksud dengan sholat itu maksudnya adalah sholat yang fardu yang 5 waktu. Di mana kita wajib melaksanakannya dalam berbagai macam keadaan. Nanti keadaannya tuh macam-macam apa aja, kita akan coba rinci gitu ya. Dan tekniknya bagaimana. Tapi sebelum sampai pada hal itu, kita ingin menegaskan dulu bahwa pada dasarnya hanya 4 orang saja di dunia ini yang boleh tidak sholat, dalam arti dia dibebaskan memang oleh Allah dari kewajiban sholat. Yang pertama adalah anak kecil yang belum baligh, ya, baik dia itu dari keluarga muslim atau dari keluarga non muslim, ya pokoknya anak kecil asalkan itu belum ada kewajiban sholatnya. Nah itu yang pertama. Mulai mumayyiz, artinya sudah mulai katakanlah usia 6 tahun gitu ya, udah mulai bisa untuk sholat, dan kalau dia mengerjakan satu sudah sempurna gitu ya, sholatnya itu tetap sah di sisi Allah gitu, walaupun nggak wajib. Jadi jatuhnya tuh jadi kayak sholat sunnah. Seperti misalnya kalau misalnya dia sholat zuhur nih, atau asar barusan gitu ya, dia belum balik sih ya, tapi sudah mumayyiz gitu istilahnya, sudah usia 6 tahun, 7 tahun. Kalau balik kan kira-kira usianya sekitar 12 tahun gitu ya. Tapi kalau belum balik itu tapi udah bisa sholat dan sebagainya, udah benar sholatnya, maka sholatnya itu jadi pahala tersendiri buat dia, dalam arti dia ya dihitung sah sholatnya, walaupun belum wajib gitu. Nah sehingga kalau zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jatuhnya kalau buat dia itu adalah sholat sunnah gitu. Jadi ini bisa buat tebak-tebakan nanti ke depan. Sholat 5 waktu itu kan wajib, tapi kadang-kadang dia bisa berubah jadi sunnah. Kapan sholat yang 5 waktu yang wajib itu berubah sunnah? Yang melakukannya adalah anak kecil yang belum baligh tapi sudah mumayyiz. Jatuhnya buat dia hukumnya adalah sunnah dan bukan wajib. Itu yang pertama, yang tidak wajib untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Nah yang kedua adalah orang yang agamanya bukan Islam. Ya, dari awal dia tidak wajib, dan kalaupun dia kerjakan itu tidak sah juga jatuhnya. Ini agak sedikit beda dengan anak kecil tadi ya. Anak yang belum baligh, walaupun dia istilahnya belum wajib, tapi kalau dia belajar sholat yang benar dan dia mengerjakannya, dia akan dapat pahala. Beda dengan orang yang bukan. Mungkin bisa juga kan kita punya teman apa siapa gitu yang gaulnya sama kita-kita. Jadi tahulah cara wudhu, cara sholat gitu segala macam, cuma kalaupun dia mengerjakan ritual sholat itu jatuhnya nggak sah dan nggak diterima. Karena apa? Karena syarat sahnya orang sholat itu adalah dia muslim. Kalau dia nggak muslim maka sholatnya tidak sah, tidak diterima amalnya. Cuma kalau dia mengerjakan di luar ibadah, misalnya kayak non muslim nih ya, teman kita gitu, katakanlah dia nyumbang, katakanlah dia nolongin orang, atau mungkin dia punya profesi kayak dokter dan sebagainya, banyak jasanya kepada manusia, itu dia dapat istilahnya dapat pahala sih, cuman bukan pahala ibadah gitu, pahala kemanusiaan.
Artinya di akhirat gitu ya, posisinya itu adalah posisi yang lebih diringankan di dalam nerakanya itu neraka yang lebih ringan lah gitu dibandingkan dengan yang udah kafir jahat pula gitu ya. Nah, itu yang kedua. Jadi non-muslim itu pada dasarnya dia tidak wajib untuk mengerjakan sholat, kecuali kalau non-muslimnya adalah orang yang sebenarnya dia aslinya Islam. Maksudnya dia itu cuman murtad aja gitu ya. Tadinya dia Islam, maka kalau orang Islam lalu murtad lalu balik lagi gitu ya, selama dia murtad itu dia sebenarnya tetap wajib mengerjakan sholat. Dengan demikian kalau dia nggak ngerjain, dia jadi semacam kayak dalam tanda petik punya utang yang harus dia bayarin. Jadi yang tidak wajib sholat itu hanya yang kafir asli istilahnya. Sedangkan kafir yang palsu, kafir yang KW, nah itu tetap wajib sholat gitu ya. Ketika dia misalnya sudah insaf, sudah balik lagi ke tengah umat Islam lah. Itu yang kedua. Nah yang ketiga yang juga tidak wajib adalah orang yang Allah cabut kenikmatannya itu dia tidak punya istilahnya dia dalam keadaan tidak berakal, tidak punya akal, ya, alias orang gila atau majnun atau apa. Nah, ini yang paling bagus nih, kok paling bagus, yang paling asik gitu. Kenapa? Karena orang gila itu memang dia terlepas dari semua beban sebagai hamba Allah gitu istilahnya. Dia kayak kayak hewan aja gitu, nggak dibebankan dengan hukum-hukum syariah halal haram itu nggak berlaku bagi dia. Jadi kalau orang mohon maaf ya, orang gila nih nggak waras gitu, emang dasarnya nggak waras dia, itu seandainya dia menyembah pohon pun dia nggak dosa gitu, ya. Misalnya dia minum khamr, misalnya dia berjudi, berzina gitu-gitu tuh nggak dosa. Kenapa? Karena dia dihitungannya di sisi Allah tuh kayak bukan orang gitu, nggak punya beban taklif, dia kayak hewan aja gitu. Hewan kan ya makan sembarangan, berzina, bahkan berzina sama induknya sendiri gitu loh. Nah, itu kan kacau tuh secara silsilah. Woi, oh induk lu sendiri dizinai gitu kan nggak bener banget dasar hewan gitu ya. Ya namanya hewan ya dia nggak punya aturan moral. Jadi, nah manusia yang Allah cabut akalnya sehingga dia tidak punya akal, maka dia tidak terikat dengan hukum-hukum agama gitu ya, termasuk juga tidak terikat dengan hukum sholat. Nah, tapi memang nanti dalam kenyataannya ada orang yang gilanya permanen dan ada orang yang gilanya on off. Kadang-kadang gila, kadang-kadang enggak, kadang-kadang gila, kadang-kadang enggak gitu kan. Ya jadi kalau dia lagi gila ya dia nggak wajib sholat lah gitu. Tapi kalau dia lagi sadar gitu ya, lagi normal, dia wajib sholat gitu. Jadi udah ada 3 tuh ya, tadi pertama anak kecil, yang kedua orang kafir, yang ketiga orang gila. Nah yang terakhir keempat perempuan yang dalam keadaan haid atau nifas. Itu juga tidak wajib sholat. Ya kalau lagi haid katakanlah misalnya seminggu gitu ya, ya udah lewat aja sholat itu nggak perlu dia kerjain lah, nggak perlu dia ganti juga. Kenapa? Karena emang dari awal Allah sudah mencabut kewajiban sholat bagi seorang wanita yang sedang haid dan juga yang lagi nifas. Nah kalau nifas ini agak seru nih, karena nifas itu kan lama ya, orang kalau nifas tuh kalau kata dalam mazhab Syafi'i itu maksimalnya bisa sampai 60 hari atau 2 bulan. Jadi bayangin 2 bulan itu nggak sholat gitu. Ya begitu udah suci, mandi janabah, begitu mau sholat dia lupa. Asar berapa rakaat ya gitu. Nah itu kasus kayak gitu tuh ya mungkin saja terjadi ya karena memang 4 orang itulah yang dalam hukum agama Islam itu dibebaskan dari kewajiban mengerjakan sholat 5 waktu. Nah maka kalau kita pengen meninggalkan sholat 5 waktu ya pilih aja salah satu mau jadi apa nih? Apa mau jadi anak kecil, apa mau jadi orang kafir, apa mau jadi orang gila gitu. Kalau yang pasti kalau ibu-ibu ya itu masuk orang yang haid atau nifas gitu ya. Kalau bapak-bapak kan nggak ada haid, nggak ada nifas ya pilihannya antara kecil terus nggak gede-gede atau jadi orang kafir gitu, atau jadi orang gila. Kayaknya sih yang lebih realistis jadi orang gila gitu ya. Gila itu istilahnya orang gila tuh nggak stres loh. Yang stres itu kan orang waras gitu. Kalau dia waras dia stres. Nah kalau orang stres lagi ya udah sekalian jadi gila gitu ya, udah nggak stres lagi. Oke, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di luar dari 4 orang itu, maka kewajiban sholat itu sifatnya melekat seumur hidup dan dihitung per hari. Maksudnya ada catatan amal hisab di yaumil kiamat itu yang akan diperiksa day by day, hari per hari, yang tidak bisa dilewatkan begitu saja dan tidak juga bisa diganti dengan cara apapun dengan ibadah yang
Jadi spesifik ya, sholat 5 waktu itu kalaupun misalnya ya ada orang yang dengan kelalaiannya, dia meninggalkan, maka dia tetap wajib tuh ya untuk mengerjakannya dan itu nggak bisa waktu mengerjakannya itu terus dia bilang, "Ya Allah kalau saya konversi jadi puasa aja gimana?" Jadi utangnya puasa, bayarnya sholat gitu, nggak bisa. Bahkan, utangnya sholat, bayarnya sholat, kalau jenis sholatnya berbeda pun nggak bisa juga. Misalnya nih ya, dia nggak sholat subuh 2 rakaat gitu, terus dia gantinya dengan katakanlah dengan sholat duha 20 rakaat, walaupun itu 10 kali lipat ya, tapi nggak ngefek gitu. Karena yang wajib untuk dilakukan itu subuhnya, bukan duhanya. Dan duha tidak bisa dikonversi ke sholat fardu. Tidak ada istilah konversi kalau dalam masalah kewajiban sholat 5 waktu, Anda tidak mengerjakannya, ya berarti Anda hutang, harus kerjakan. Apa? Ya kerjakan yang Anda hutangin itu, dia nggak bisa dikonversi kemana-mana, apakah dengan zakat, apakah dengan amal soleh, apakah dengan zikir, apakah dengan baca Quran, apakah dengan iktikaf, apakah dengan apa, itu nggak bisa. Ya pokoknya utang sholat, bayar sholat, intinya gitu aja. Jadi dia sangat spesifik. Baik. Nah, tapi kadang-kadang dalam kenyataan hidup sehari-hari, ya ada saja hal-hal yang membuat kita jadi tidak bisa mengerjakan sholat dengan sempurna. Ya, sebutlah misalnya orang sakit. Orang sakit itu dapat keringanan kalau emang dia nggak bisa sholat secara apa namanya memenuhi syarat dan rukunnya. Misalnya dia katakanlah karena sakitnya dia nggak bisa berdiri, maka dia boleh sholat sambil duduk kan ya. Nah, katakanlah dia sampai duduk aja pun udah nggak bisa, dia hanya berbaring, maka dia boleh sholat sambil berbaring. Tapi intinya tetap dia wajib sholat walaupun tidak seperti sholatnya orang normal. Karena memang penyakitnya itu yang apa menjadikan dia tidak mampu mengerjakan sholat dengan segala syarat dan rukunnya. Jadi ya sholat sebisa yang bisa dia lakukan gitu. Nah, maka orang sakit tetap wajib sholat. Ya, kalau misalnya tadi saya katakan orang sakit itu nggak bisa berdiri, nah ini juga harus di breakdown dia tuh nggak bisa berdirinya seterusnya kah seumur hidup gitu ya, atau sebenarnya dia itu bisa berdiri, tapi kalau kelamaan dia nggak kuat. Nah ini harus dibedain ya, sebab yang namanya berdiri ya, itu pastinya lebih mudah ketimbang dia berjalan. Nah ini penting nih untuk kita catat ya, kalau kita perhatikan di masjid itu ya, kadang-kadang kita suka lihat ada orang yang sholatnya di kursi, duduk ya. Kalau kita tanya, kenapa Bapak atau Ibu sholatnya kok di kursi duduk? Saya nggak bisa berdiri nak, gitu. Oh gitu. Terus dari rumah ke sini itu berangkang apa ngesot apa ngerayap gitu. Jalan sih katanya gitu. Oh jalan bisa tapi berdiri nggak bisa. Ya kalau jalan ya pasti berdiri lah dan itu bisa. Cuman sampai masjid katanya dapat keringanan kalau nggak bisa berdiri boleh duduk. Tapi dari masjid ini pulang ke rumah nanti pulangnya ngesot apa merayap apa gimana gitu? Ya enggak, ya jalan kaki juga sih. Oh, berangkat dari rumah ke masjid bisa berdiri, bisa jalan. Terus pulangnya bisa berdiri dan bisa jalan. Cuman kalau pas di masjid jadi nggak bisa berdiri gitu ya? Ya enggak, katanya kan boleh gitu. Ya boleh sih. Cuman pertanyaannya adalah kok dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah bisa berdiri, bisa berjalan, tapi kenapa pas lagi di masjid, pas sholat malah jadi nggak bisa gitu. Itu emang emang begitu dari sono setelannya apa emang sengaja apa karena nggak tahu gitu. Jadi maksudnya gimana? Ya maksudnya kalau dari rumah sampai masjid aja bisa jalan, kenapa kalau pas di masjid jadi nggak bisa berdiri gitu? Ya takutnya ntar jadi nggak bisa, ya tapi sekarang kan bisa kan ya, katakanlah sholatnya subuh 2 rakaat nih gitu. Untuk rakaat pertama dia bisa, nah kalau dia bisa ya berarti dia wajib berdiri dulu, nanti kapan waktu dia udah nggak mampu ya dia baru duduk, bukan dari awal udah duduk gitu. Ini yang kadang-kadang kita lihat, banyak orang tuh yang salah kaprah begitu. Ya dia ngambil rukhsah kebanyakan, padahal yang namanya rukhsah atau keringanan tuh itu diberikan sesuai dengan takarannya, sesuai dengan dosisnya, gitu. Kalau emang dia nggak butuh dosis yang banyak, kasihnya dikit-dikit aja. Jangan yang semuanya langsung nggak dikerjain gitu. Kan harus berdiri, ya berdiri. Karena berdiri itu rukun. Tidak sah orang kalau sholatnya nggak berdiri. Bahkan termasuk juga misalnya duduk ya. Orang duduk itu kan kalau dalam sholat, yang dimaksud dengan duduk itu kan bukan duduk di kursi gini, ya nggak sah gitu kalau orang sholat tuh duduknya di dalam sholat kan ada duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir.
ada duduk di antara dua sujud. Itu kan duduknya bukan duduk di kursi sebenarnya kan, tapi duduk dalam arti ya di bawah gitu. Nah, maka sebenarnya kalau dia mau sholat sambil duduk, itu duduknya duduk kayak orang lagi tasyahud awal gitu sebenarnya. Bukan duduk yang di kursi, karena duduk di kursi itu sebenarnya bukan duduk. Ya maksudnya bukan duduk yang dalam arti itu merupakan rukun sholat gitu ya. Yang rukun sholat itu berdiri, ya kan, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Nah, kalau pas dia harusnya duduk di antara dua sujud, ya dia harus duduk yang di bawah, bukan duduk yang terus sebenarnya gitu ya. Nah, cuman begitulah karena kebanyakan kita tuh sholat cuman hasil survei, sholatnya lihat kanan kiri tuh orang pada begitu, tuh orang pada begitu gitu. Hasil pengamatan lapangan gitu ya. Maka dia sholat yang ngikutin orang yang ada di lapangan gitu. Ya kalau orang itu salah ya kita ikut salah jadinya karena nggak punya pelajaran, nggak punya tuntunan. Nah ini yang perlu diketahui ya bahwa sholat itu nggak boleh ikut-ikutan. Sholat itu ada tuntunannya, ada ketentuannya, ada SOP-nya, ada kaidahnya, ada prosedurnya, ada mana yang sah, mana yang tidak sah, ada rukunnya, ada sunnahnya. Nah, semua itu perlu untuk dipelajari secara spesifik ya, bukan cuma sekedar lirik kanan, lirik kiri lalu kita ikutin gitu. Ini kan bukan pilates gitu yang bisa sambil ngelihat terus kita senam pilates gitu, bukan. Ini ada dalilnya, ada rujukannya dan itu merupakan ritual ibadah yang tidak sah kalau hasil ngarang atau hasil kreasi sendiri atau hasil ya kita istilahnya bikin koreografi sendirilah sholat kita itu kan nggak boleh sebenarnya. Jadi ya pada dasarnya kalau kita nggak bisa berdiri, kita boleh sambil duduk, tapi kalau masih bisa berdiri, masih wajib berdiri. Begitu udah nggak mampu untuk berdiri, misalnya orang tuh vertigo, goyang, apa segala macam, ya boleh lah ngedoprok, duduk di bawah, gitu ya. Nah, kemudian yang nggak bisa duduk, lalu dia boleh berbaring. Itu pun berbaringnya bukan telentang ya, bukan telentang, bukan tengkurap, enggak. Tapi yang dimaksud dengan berbaring itu maksudnya adalah dia posisi miring menghadap ke Ka'bah, ke kiblat. Ya kira-kira mirip seperti, jenazah kalau dia lagi dimasukkan ke liang lahat itu dia menghadap ke Ka'bah, gitu. Posisinya bukan telentang ya, bukan tengkurap juga, bukan nungging juga, bukan. Tapi miring ya, kepalanya sama kakinya, kepala di utara, kaki di selatan menghadap ke kiblat dua-duanya. Nah begitu kalau orang lagi sakit sholatnya harus menghadap kiblat juga, nggak boleh menghadap ke itu tuh, ke langit-langit gitu, nggak, menghadap ke kiblat. Tidak sah sholat kalau tidak menghadap kiblat gitu kan. Nah, oleh karena itulah perlu kita ketahui bahwa walaupun orang itu sakit dan dapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi keringanan itu ada SOP-nya. Bukan keringanan yang boleh ngarang sendiri, berhasil kreativitas sendiri dan kemudian kita jadi apa namanya, jadi konten kreator dari sholat kita gitu. Enggak, kita harus sholat sesuai dengan SOP yang sudah Allah berikan ya. Jangan sampai kita kelakuan kita tuh kayak orang Yahudi di masa lalu. Orang Yahudi di masa lalu tuh sholatnya sebenarnya udah bagus ya kayak kayak ya seperti yang kita pelajari dari agama Islam gitu. Cuman karena para tokoh-tokoh mereka tuh suka melakukan improvisasi ya. Kemudian berubahlah sholatnya yang tadinya ada sujudnya jadi nggak ada sujudnya, yang tadinya rukuknya sekali jadi bungkuk-bungkuk berkali-kali dan kemudian kacau tuh sholatnya. Ya koreografinya tuh hasil ngarang. Orang Yahudi sedunia kalau disuruh sholat bareng tuh nggak sama. Beda dengan kita umat Islam. Umat Islam tuh nggak kenal ya dari berbagai bangsa dan sebagainya, tapi kalau sholat di Masjidil Haram rame, imamnya satu, kompak-kompak semua, sama gitu gerakannya. Kenapa? Karena kita punya SOP dalam masalah sholat gitu. Nah, ketika orang sholatnya normal, kita insya Allah semua SOP-nya paham. Tapi begitu sholat yang tidak normal, itu banyak yang pada ngarang sendiri SOP-nya itu. Bikin aturan sendiri dan sebagainya. Padahal nggak boleh juga. Jadi aturannya juga sudah baku sebagaimana sholat yang normal, maka sholat yang tidak normal dalam arti orang yang sakit itu sudah ada aturannya sendiri dan nggak boleh ngarang, nggak boleh istilahnya apa namanya bikin bikin anu sendiri ya, bikin SOP sendiri itu nggak boleh gitu. Oke, itu yang orang sakit. Kemudian nanti ada juga kita sholat itu dalam perjalanan. Ini juga nggak boleh ngarang ya. Katanya boleh dapat keringanan. Kalau keringanan secara umum iya, tapi yang namanya keringanan itu ada aturan main yang nggak asal ringan aja gitu. Kayak gini loh, katanya sekarang ini pemerintah memberikan insentif kalau kita beli motor atau mobil listrik itu katanya dapat keringanan gitu kan. Nah tapi nggak yang ujuk-ujuk kita beli gitu di showroom motor terus langsung dapat keringanan, itu nggak ada SOP-nya. Akan diperiksa apa namanya, kartu pajaknya gitu-gitu ya, panjang lah gitu ada birokrasinya, sehingga keringanannya ada, cuman ada prosedur, gitu. Sama sholatnya orang musafir juga ada prosedurnya, nggak bisa asal
dia ngarang sendiri gitu nggak bisa ya. Nah, untuk keringanan orang yang lagi dalam keadaan safar gitu ya, itu dalam agama Islam dibagi dua ya. Ada sholat fardu dan ada sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, contohnya adalah Nabi melakukan sholat sunnah di atas punggung onta itu tanpa harus turun. Artinya tanpa berdiri beliau. Tetap dia ngangkang di atas onta. Ya, bahkan tanpa ruku dan tanpa sujud. Karena di atas punggung onta kan nggak mungkin sujud kan. Jadi sujudnya cuma bungkuk aja. Ruku cuma bungkuk setengah, sujudnya bungkuk lebih dalam lagi gitu doang. Dan yang unik, Rasulullah tuh kalau lagi sholat sunnah di atas punggung onta, memang tidak harus arah ke kiblat. Ya, karena dikasih rukhsah atau keringan. Kalau sholat sunnah boleh tidak berdiri, tidak rukuk, kan juga boleh tidak menghadap kiblat. Ya, termasuk tadi tidak berdiri ya. Maka kita nih sekarang kalau lagi mau sholat tahajud misalnya kan ini lagi bulan Ramadan atau mau sholat tarawih lah gitu. Kalau kita nggak kuat, kita boleh sholatnya sambil duduk loh. Ya maksudnya, wah berdiri capek nih lama, duduk aja itu boleh ya. Sholat itu nggak boleh kecuali kita memang tidak mampu, memang uzurnya syar'i, baru boleh duduk. Tapi kalau sholat sunnah seperti sholat tarawih, sholat tahajud, ya istilah kata kalau berdiri sih sebenarnya kuat, cuman lagi males sholatnya sambil duduk, itu boleh. Ya, contoh dasarnya adalah ketika Nabi melakukan sholat witir di atas punggung onta. Wes, cakep nih. Sholatnya witir tapi di atas punggung onta. Itu otomatis tidak menghadap kiblat. Otomatis tidak berdiri, tidak rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud tahiyat akhir itu pasti enggak. Dan pastinya juga tidak menghadap kiblat. Tapi karena itu adalah sholat sunnah, maka itulah rukhsahnya, keringanannya buat orang yang musafir. Nah, tapi kalau untuk yang sholat fardu, ya tidak ada keringanan gitu. Maka sholat kita tetap wajib berdiri, wajib ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud yang benar dan wajib menghadap kiblat. Kalau di perjalanan kok kita nggak menghadap kiblat, padahal sholatnya sholat fardu, maka sholatnya tidak sah, tidak diterima di sisi Allah gitu. Terus keringanannya apa dong sebagai musafir? Oh, keringanannya adalah dia boleh mengurangi jumlah rakaat. Nah, ini asik nih ya kan. Zuhur 4 rakaat boleh 2 gitu. Asar 4 rakaat boleh 2. Isya 4 rakaat boleh 2. Bahkan waktunya bisa digabungkan. Zuhur sama asar boleh dijadikan satu, boleh dikerjakan di waktu zuhur atau di waktu asar. Sedangkan maghrib dan isya juga bisa mendapatkan keringanan yaitu boleh digabung sholatnya. Jadi boleh sholat maghrib langsung sholat isya di waktu maghrib atau sholat maghrib dan isya di waktu isya gitu ya. Sementara subuh tidak dapat keringanan, tidak dijamak juga tidak dikosor. Jadi subuh itu nggak terkena keringanan. Yang terkena keringanan cuma zuhur sama asar, lalu maghrib dengan isya. Itu yang dapat keringanan untuk sholat fardu. Bentuknya adalah pengurangan jumlah rakaat dari 4 jadi 2, serta pergeseran waktu sehingga kita seolah-olah dalam sehari semalam itu nggak 5 kali sholatnya, 3 kali doang karena zuhur asar waktunya dibarengin, maghrib isya juga waktunya dibarengin, subuh itu nggak bisa digeser-geser. Itu bentuk keringanannya. Tapi kalau bentuk keringanan dalam arti sholatnya boleh duduk di atas punggung onta gitu ya, itu dari awal saya mau bilang itu salah pakai hadis, salah pakai hadis. Kenapa? Karena hadisnya itu dari awal sudah tegas sekali menunjukkan bahwa Nabi itu sholat atas punggung onta, tidak menghadap kiblat, tidak berdiri rukuk sujud itu bukan sholat fardu tapi itu sholat sunnah. Bahkan di hadis yang lain malah disebutkan secara lebih eksplisit ya, faidza arada ayyusalliyal maktubah, seandainya ketika Nabi ingin mengerjakan sholat yang maktubah yang wajib 5 waktu itu, nazala, Nabi turun dari punggung ontaknya, wastaqbalal kiblata, dan setegas mencari arah kiblat yang benar. Karena untuk sholat fardu tidak dikasih keringanan untuk misalnya sholatnya duduk, sholatnya ngadep kemana aja, itu tidak dapat keringanan. Keringanan itu hanya diberikan untuk sholat yang jatuhnya sholat sunnah gitu ya. Nah oleh karena itulah maka sekarang kita harus tahu nih, kalau kita lagi di perjalanan gitu ya, kita pengen sholat di atas kendaraan seperti di mobil atau di kereta atau di pesawat, itu boleh ya sholatnya
nggak usah pakai berdiri rukuk sujud, nggak usah pakai menghadap kiblat, asalkan sholatnya sholat sunnah, bukan sholat fardu. Nah, untuk sholat fardu, ya, tidak sah sholat itu kecuali dengan cara yang ya berdiri, ruku, iktidal, sujud, dan arah kiblatnya harus benar. Dan itu bisa dilakukan dengan salah satu dari dua cara. Pertama, berhenti pinggir, cari masjid. Ya, paling gampang itu, simple. Jadi bukannya kita sholat di mobil gitu, enggak. Waduh, waktu maghrib dikit lagi habis nih, belum sholat maghrib. Minggir, jangan udah sholat di mobil aja. Nabi dulu juga sholat di atas onta. Nah itu dia tuh ketahuan kagak ngerti agama. Ya, kagak ngerti, kagak belajar agama dengan benar gitu. Dia main colok-colokin aja, hadis bukan tentang sholat fardu malah dipakai buat sholat fardu. Enggak. Nabi sholat di atas punggung onta tidak menghadap kiblat itu hanya sholat sunnah dan bukan sholat fardu gitu ya. Jadi tidak boleh hadis itu digunakan untuk membenarkan kita sholat di atas kendaraan yang mana kita itu sebenarnya bisa turun. Ya, Nabi itu pada waktu itu kalau sholat fardu dia turun dari ontanya. Ya biar sholatnya benar itu, biar berdiri rukuk sujud menghadap kiblat yang benar. Ya, karena ketentuannya atau SOP-nya dari Nabi sudah begitu. Ya kan kita sholat mau kalau nggak mau ngikutin Nabi ngikutin siapa? Ngikutin hawa nafsu, ngarang sendiri, pakai intuisi, kata Pak Ustadz. Enggak lah, Anda mau ikut Ustadz atau ikut Nabi? Ya ikut Nabi lah. Nabi itu tidak pernah mengajarkan sholat di atas mobil, yang mana mobilnya belak-belok dan tidak berdiri, tidak ruku. Enggak, Nabi itu nyontoin sholat di atas unta, iya benar, tapi sholat sunnah. Begitu sholat fardu, Nabi turun. Itu kalau kita merasa mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Kecuali kita jadi umat si Ustadz. Nah itu lain lagi ceritanya. Ikutin aja Ustadz Anda itu. Tapi kalau kita ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, sholat di kendaraan kalau sunnah silakan, tapi kalau fardu turun. Itu contoh dari Nabi. Tidak bisa ditolak dan begitulah bunyi hadis sahihnya. Nah kalau ada ustadz yang ngajarin kagak bener kayak gitu, nggak usah diikutin. Kenapa? Karena ustadz itu sesat. Keliru cara mengajarkan agamanya. Nggak begitu. Kalau sholat fardu harus turun dan harus berdiri ruku sujud yang benar, menghadap kiblat yang benar gitu. Karena hadisnya sahih dan nggak bisa dilawan gitu ya. Tapi katanya Rasulullah sholat di atas onta. Benar, tapi itu sholat sunnah dan bukan sholat fardu. Nah, tapi kan problematikanya begini. Kalau kita naik mobil sendiri di dalam kota, gampang ya. Cuman kalau kita lagi di atas pesawat, nah ini kan susah nih, ya kan? Waduh, kata Pak Ustadz, sholatnya harus turun. Nah, pesawat kan di atas langit, gimana mau turun gitu. Gampang sih jawabannya. Ya kan namanya kita berjalan kan boleh dijamak. Jadi jamak aja. Saya pernah tuh ngejamak dari itu loh, dari Jepang sampai Jakarta ngejamak tuh saya. Maksudnya ngejamak tuh gini, saya bisa apa namanya, tanpa harus mengerjakan sholat di pesawat gitu loh. Karena sholatnya bisa digeser. Ingat banget tuh saya waktu itu pernah terbang dari Tokyo ke Indonesia gitu tuh, berangkat terbang dari sana kira-kira jam 11 siang gitu ya waktu setempat. Dan mendarat, nah itu dia. Saya cek di jadwal itu ternyata mendarat jam 5 sore loh. Kalau jam 5 sore, saya tuh masih asar sebenarnya, ya kan? Ya udah, saya sholat asar lah di Indonesia, ya kan? Dengan sholat zuhur dan asarnya saya tarik ke asar gitu. Jadi saya tetap bisa sholat gitu tanpa harus sholat di pesawat gitu. Nah, kalau misalnya nanti apa namanya jadwalnya beda lagi ya kita apa namanya kita mainkan juga gitu ya. Pernah juga umroh tuh dari Jakarta ke Jeddah gitu juga sama. Terbang dari Jakarta jam 9 pagi sampai Jeddah tuh masih jam sore. Berarti zuhur sama asarnya bisa saya kerjakan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah kan? Nggak ngaruh gitu. Jadi selagi bisa kita geser-geser waktunya dengan cara jamak, jamak aja. Tapi memang ini faktanya kadang-kadang ada sholat yang nggak bisa digeser, kayak sholat subuh, itu kan nggak bisa digeser. Nah, saya beberapa kali tuh sempat ngalamin terbang pagi ya, naik pesawat dari Jakarta ke Surabaya. Bareng tuh sama waktu sholat subuh, dan sholat subuh kan nggak bisa digeser gitu kan. Sehingga terpaksanya lah harus sholat di pesawat yang tadi melanggar ketentuan, tidak berdiri, tidak ruku, tidak sujud, tidak iktidal, dan yang paling fatal banget tidak menghadap kiblat.
Ya mau ngadu kiblat gimana, orang Jakarta Surabaya ke arah timur bukan ke arah barat. Jadi emang dari awal udah menyalahi SOP gitu istilahnya. Nah, dalam kondisi yang kayak gitu kan kita nggak bisa ngotot mau sholat di pesawat karena nggak mungkin. Jadi kalau misalnya apa namanya dalam kondisi yang kayak pesawat lokal-lokal di Indonesia kan pesawatnya kecil tuh ya. Itu juga nggak ada ruang sih kalau kita mau sholat di sebelah mana, nggak ada. Nah, maka dalam kondisi kayak gitu ya kita sholat yang tadi, yang darurat, yang nggak berdiri, nggak ruku, nggak sujud, nggak menghadap kiblat gitu kan. Nah, cuman karena secara ketentuan hukum itu belum memenuhi syarat, syaratnya belum terpenuhi, rukunnya belum terpenuhi, maka sholat itu istilahnya masih gantung, ya, belum gugur kewajibannya, masih separohnya itu masih jadi kewajiban. Oleh karena itulah maka para ulama menyebutkan nanti kalau udah sampai gitu ya, Anda harus mengulangi lagi sholat itu. Ya, karena apa? Karena berdirinya belum, ya, ruku, i'tidal, sujudnya belum, menghadap kiblatnya juga belum. Cuman waktunya aja yang pas waktu subuh gitu kan. Nah, oleh karena itu sholat itu harus diulangi. Sedangkan yang sholat asal jadi di pesawat yang nggak pakai ruku sujud, yang nggak menghadap kiblat itu sekedar syarat aja bahwa saya menghormati waktunya ini subuh, waktunya sholat. Cuman saya nggak bisa sholat yang sempurna, tapi setidak-tidaknya saya ngisi absen dulu lah gitu istilahnya. Istilah ulama tuh as-sholatu li hurmatil waqti. Sholat sekedar untuk menghormati waktunya, bukan sholat itu sendiri gitu. Nah, oleh karena itulah maka begitu udah sampai di bandara tujuan, ya kita ulangi lagi sholat itu walaupun mungkin waktunya sudah lewat. Saya waktu itu dari Jakarta ke Surabaya, ya sholatlah di atas pesawat gitu kan. Tapi begitu udah sampai mendarat di Juanda, ya segera saya cari musola untuk sholat. Apa? Ya sholat subuh. Walaupun tuh udah terbit matahari, udah jam 7 gitu kan. Tapi sholatlah gitu. Itu kalau udah dalam kondisi yang super darurat. Nah gitu. Tapi tidak, ya darurat juga, tapi tidak super. Misalnya waktu saya ke Jepang itu perginya, itu ternyata saya berhasil loh sholat di dalam pesawat. Waktu itu kan naik Garuda. Garuda tuh terbang malam. Saya nggak tahu kalau sekarang masih ada apa enggak tuh ya. Jakarta Tokyo terbang jam 12 malam dan sampai Tokyonya itu kalau nggak salah jam 8 pagi gitu ya. Nah itu subuh, mau nggak mau sholat di pesawat. Tapi karena Garuda berbadan lebar, kursinya 3, 4, 3 gitu ya, dan subuh itu sepi banget, saya bisa sholat di antara kursi-kursi, ada yang buat pintu keluar tuh, itu kan kosong tuh. Nah itu saya bisa sholat di situ dengan menghadap kiblat, dengan berdiri, dengan ruku, dengan sujud yang benar gitu. Dalam arti ya semua syarat dan rukunnya terpenuhi walaupun di atas pesawat. Memang kebetulan kalau Garuda tuh nggak punya ruangan khusus. Kalau kita naik Saudia, Saudia cakep tuh. Di bagian belakang dekat ekor itu dia kosongin beberapa kursi. Itu emang dia judulnya itu adalah musola. Dan di atas tuh ada kompas buat kiblatnya. Jadi kita kalau sholat di situ bisa jadi kita sambil sholat sambil ngikutin arah kiblat, muter sana, muter sini gitu ya. Kenapa? Karena memang harus ngadep kiblat kan gitu. Nah, tapi setahu saya maskapai yang ada musolanya itu baru Saudia doang. Qatar, Emirat, Etihad, Oman, apa segala, apalagi Garuda juga nggak ada itu. Tahu dia nggak mau rugi kali kalau apa pakai ada musolanya atau gimana. Ya udah. Nah, saya di Garuda itu bisa sholat sih ya, tapi di sela-sela kursi penumpang gitu. Ya lihat GPS kan, oh ini Tokyo, oh ini Jakarta, oh ini berarti kiblat ke arah sini gitu, bisa direka-reka. Ya udah, akhirnya begitu saya mendarat di Tokyo, para penjemput nanya, "Oh, Ustadz udah sholat subuh?" Udah, di pesawat, emang bisa berdiri rukuk sujud yang sempurna? Bisa, gitu, karena pesawatnya besar. Tapi kalau naik yang kayak model-model di Indonesia nih yang Batik, Lion dan sebagainya itu pesawatnya kecil dan nggak ketemu space untuk bisa sholat yang benar gitu. Lagian kan durasinya paling Jakarta Surabaya 1 jam, 1 jam setengah, nggak sumbut lah gitu istilahnya. Jadi kalau memang masih bisa untuk sholat yang berdiri rukuk sujud yang benar ya harus dilakukan. Sama tadi ketika orang sakit masih bisa berdiri ya berdiri. Sampai pada titik dia sudah nggak bisa berdiri, takut jatuh ya baru dia duduk. Bukan dari awal udah nggak diperhatikan. Jadi ini karena apa, kita harus agak detail kayak gini, karena, amal kita yang pertama kali akan dihisap di hari akhirat pertama kali ya, itu kan sholat 5 waktu.
Jadi jangan sampai sholat kita ini nilainya kecil gitu. Kita harus dapat nilai yang paling enggak nilainya A gitu, syukur A plus, plus plus paling kalau perlu gitu. Kenapa? Karena dia sangat menentukan nanti nilai-nilai ujian yang lain. Kalau di sholat 5 waktunya nilai ujiannya bagus ya, maka amal-amal kita yang lain tuh lebih mudah untuk dikatrol gitu nilainya. Lebih ya bukan dikatrol sih, lebih dimudahkan lah pemeriksaannya. Dosennya nggak killer-killer amat gitu, dosen baik semua. Tapi kalau udah yang namanya sholat 5 waktu, belepotan, belang bentong nggak karu-karuan, nggak jelas ini mana rukunnya, mana sekena-kenanya aja gitu kan. Wah, itu agak beratnya nanti di penilaian amal-amal yang lain. Akan dibikin jadi agak susah itu. Ya, dapat dosennya yang killer semua gitu. Ibarat kata kita kalau kuliah, lulusnya nggak cukup 2 kali itu, harus ngulangnya gitu. Ngulang lagi ngulang lagi ngulang lagi, kayak kita ujian SIM lah gitu kira-kira. Orang kalau ujian SIM itu ya ada 2 cara, ada cara yang nggak lulus-lulus, ada yang cara nggak pakai ujian pun lulus gitu. Ya saya nggak usah nyebutin apa gitu, tapi kira-kira kayak gitu kan. Nah orang kalau mau yang ujiannya nggak usah pakai diuji macam-macam tiba-tiba udah lulus aja itu, sholat 5 waktunya diberesin gitu ya. Jangan pakai ada acara kosong, jangan sampai ada acara yang, sholatnya nggak sah gitu-gitu jangan sampai. Beresin aja semua di sholat, nanti yang lain-lain akan ngikut gitu. Kita ditentukan, difficulty level kita di surga itu, di akhirat itu, diuji atau dihisabnya tuh pakai yang apa, yang killer apa yang baik gitu, itu dari sholat gitu. Kalau dari sholatnya udah bagus, maka dikasih pengujinya yang baik-baik gitu. Tapi kalau sholatnya dari awal udah, wah udah banyak masalah tuh sholat tuh, banyak banyak bolong-bolongnya, rapotnya merah semua dalam bab sholat gitu ya. Wah itu kacau tuh, kita dapat dosen penguji yang kacau juga, yang nyari-nyari kesalahan gitu masalahnya gitu kan. Jadi sebel juga kan, maka beresin sholatnya dah. Yang penting itu sekarang itu jangan sampai gara-gara sholat kita malah banyak nilai yang apa, yang mendowngrade gitu. Kita ke dalam surga. Itu semoga kita tetap bisa mengerjakan sholat dalam berbagai macam keadaan, karena itulah yang akan dievaluasi pertama kali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu yang bisa saya sampaikan poinnya. Dan mungkin sekarang waktunya untuk kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan ya, untuk didiskusikan, saya kembalikan lagi kepada pimpinan acara. Silakan Bu Dewi. Terima kasih Pak Ustadz. Saya jadi melek hukumnya ya. Saya memang udah berapa kali nih Pak Ustadz biasa kan di jalan tahu-tahu kita stuck di tol gitu Pak Ustadz. Tiba-tiba udah mau masuk maghrib, saya belum asar. Sementara jalannya jauh nih Pak Ustadz dari Jakarta Utara ke Jakarta Selatan. Jadi saya berapa kali melakukan sholat di mobil gitu. Jadi kan kalau kemarin kita sudah melakukan kesalahan, sekarang udah tahu, insya Allah taubatnya diterima ya Pak Ustadz ya. Iya. Alhamdulillah. Ini ada dua yang resen, tapi ada duluan yang ini ya, yang ada di chat nih. Saya bacain dulu ya Pak Ustadz. Pertama ini dari Mbak V Sastra Negara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini ada 3 nih pertanyaannya Pak. Jadi saya breakdown dulu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sarwat, jika seorang tidak waras atau gila atau hilang ingatan tidak wajib sholat. Namun orang yang sakit Alzheimer dan demensia atau pikun apakah juga tidak wajib sholat? Itu pertanyaannya. Ya. Bagaimana dengan pecandu narkoba yang biasanya tidak waras, apakah wajib sholat? Ya. Mereka yang dikategorikan sebagai manusia yang tidak wajib sholat, apakah dapat masuk surga, Pak Ustadz? Ya, baik. Jadi gini ya, yang tadi yang masalah orang tidak waras alias orang gila, itu biasanya kalau gila itu kan memang dia dari awal sudah tidak dikasih beban. Tapi kan harus dibuktikan oleh dokter, minimal oleh psikiater lah ya. Dia diketahui memang dia memang orang nggak waras gitu ya. Sehingga di dalam pengadilan pun kalau misalnya ada pembunuhan, tapi ternyata pembunuhnya orang gila, dia tuh dibebaskan loh sebenarnya. Tapi dibuktikan dulu gitu kan. Nah, cuman kalau yang pertanyaannya Alzheimer, gini, dalam beberapa titik Alzheimer dengan gila emang kayak ketemu gitu ya, ada irisannya. Tapi tetap itu beda. Kalau gila tuh kan dia lebih permanen. Dalam arti nggak yang sebentar gila, sebentar enggak, sebentar gila, sebentar enggak, ya kan? Bahkan gila pun
gila dia emang nggak wajib. Tapi kalau dia udah lagi nggak gila, yang tadi saya bilang on off, dia tetap wajib sebenarnya gitu kan. Begitu juga dengan orang Alzheimer. Alzheimer itu kan sebenarnya bukan gila. Jadi kalau kita lihat dalam ilmu psikologi seperti itu, dia gugusnya bukan di gila gitu, tapi di lemah ingatan. Lemah ingatan atau yang lupanya udah bermasalah ya, Alzheimer itu. Jadi orang lupa sebenarnya. Sebenarnya gini, kita juga kalau lagi lupa, misalnya kita lagi puasa nih lupa, tuh kita makan, kan kita makan tuh nggak batal, nggak dosa, gitu kan. Nah orang tuh kalau lagi puasa dia makan nggak apa-apa, gitu. Kenapa? Karena dengan lupanya itu dia dapat rezeki dari Allah. Cuma, nah kalau untuk yang sholat, misalnya kan dia lupa nih, tapi begitu dia sudah ingat, dia wajib untuk sholat. Hadisnya secara tegas kan, man nasiyas sholata, siapa orang yang lupa dari mengerjakan sholat, falyusolliha, maka wajib bagi dia untuk mengerjakan sholat itu, dia ingat. Orang Alzheimer pikun, ya, kalau dia lagi pikun datang gitu ya, ya dia nggak apa-apa nggak sholat. Tapi nanti begitu dia udah dalam keadaan yang normal lagi, yang tidak sholat itu wajib dia kerjakan. Oleh karena itu maka harus dibantu oleh keluarganya. Tadi dia nggak sholat tuh berapa kali, ya kan? Nah begitu dia sudah normal, kasih tahu Pak, mohon maaf tadi Bapak tuh nggak sholat ini. Silahkan sholat, diingatkan gitu kan. Jadi ya Alzheimer, kalau lagi Alzheimer-nya dia tidak wajib sholat, tapi jadi wajib mengganti. Poinnya di situ. Oke. Terus yang masih tadi juga narkoba. Narkoba gitu juga, kalau orang lagi sakau, ya dia nggak wajib sholat lagi sakau. Kalaupun dia sholat nggak sah juga. Cuma nanti kalau udah selesai dari sakaunya itu ya dia jadi punya beban utang untuk dia mengerjakan sholat. Mabok gitu juga. Kalau lagi mabok misalnya dia minum bir gitu atau wine atau apalah gitu kan alkohol. Nah kalau lagi maboknya dia nggak boleh sholat. Malah di Quran disebutkan wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan kamu sholat kamu lagi dalam keadaan mabuk. Nggak sah juga gitu maksudnya. Cuman bukan berarti kalau dia udah lewat tadi, dia kagak sholat tuh ada 2 kali sholat zuhur asar kagak sholat loh orang lagi fly, lagi stone gitu istilahnya. Nah begitu malamnya udah sadar gitu, nah itu jadi punya beban dia tuh. Tadi zuhur kerjain deh, asar juga kerjain gitu. Jadi jadi utang ya kira-kira seperti itu. Oke. Ada lagi kah? Itu tadi pertanyaannya, mereka yang dikategorikan sebagai manusia yang tadi tidak wajib sholat itu apakah tetap mendapatkan surga ya Pak? Kalau yang anak kecil kan gitu ya. Anak kecil dia nggak sempat dewasa dia meninggal, ya surga udah pasti. Ya. Orang gila gitu misalnya, ya kalau emang basically dia muslim gitu kan, terus dia gila dan sebagainya, dia kan diangkat semua kewajibannya. Tapi kalau orang kafir enggak. Orang kafir memang dari awal dia bukan muslim, jadi dia nggak masuk. Kecuali orang kafir yang jadi apa ya, jadi perdebatan, yaitu ada zaman di mana kosong dari nabi, nggak ada rasul dan sebagainya, tapi dia hidup di terpencil dan sebagainya. Nah ini apakah dia nggak dapat perintah dari Allah, nggak dapat wahyu, nggak dapat apapun lah, gitu, nggak dapat agama nggak sampai situ gitu kan? Apakah dia masuk neraka atau dia masuk surga? Itu perdebatan para ahli teologi, ahli apa namanya ilmu akidah antara ya masuk surga dan enggak gitu ya. Tapi itu kasusnya jarang. Maksudnya kalau di kita kasusnya adalah kalau orang non muslim pasti dia kan nggak sholat. Ya namanya juga dari awal non muslim ya nggak masuk surga lah gitu ya. Tapi kalau misalnya ibu-ibu nih nifas selama 2 bulan. Nah selama 2 bulan tuh dia nggak akan dituntut untuk sholat. Ya ibarat kata kalau setelah 2 bulan besok dia meninggal gitu ya, dia nggak akan dituntut untuk sholat di masa 2 bulan yang dia lagi nifasnya itu. Karena emang lagi dicabut perintahnya gitu. Oke. Pak Ustadz, ini saya mau memperjelas saja nih Pak, bahwa kan Alzheimer itu sebenarnya kan disease ya, penyakit gitu ya. Tapi kalau si demensia ini kan aging proses, jadi pikun gitu ya segala macam. Jadi mungkin yang si Alzheimer itu bisa dikategorikan sebagai orang gila kali ya Pak ya. Kan karena Alzheimer itu bentukannya banyak Pak, macam-macam gitu. Tapi kalau pikun ini kan aging proses sama kita menua gitu ya otaknya, jadi kita suka lupa, nanti kita diingatkan lagi. Tapi kalau Alzheimer ini kan disease gitu. Jadi dia kadang-kadang ada yang jenisnya seperti orang gila juga, kombatif, suka mukul dan lain-lain. Jadi mungkin diingatkan juga nggak bisa ngamuk gitu Pak. Kalau Tapi dia itu. kumat-kumatan kan? Apa terus-terusan? Kalau udah Alzheimer tuh biasanya sih konstan Pak, jadi nggak ada penurunan tapi justru makin bertambah. Tapi kalau demensia itu prosesnya dari awal mulai lupa, lama-lama pikun sekali gitu. Nah jadi mungkin seperti itu ya Pak ya. Kuncinya sih di on Terus off-nya ini ada kuncinya di on off. di Kalau on dia off-nya aja. di on off-nya ya.
pada Oke. saat dia sadar mungkin bisa di Mm-mm. reminder ya Pak ya. Betul, betul. Lalu ini ada pertanyaan dari Zara. Mm-mm. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana kalau kita Waalaikumsalam. niat menggeser sholat, kita udah niat nih Pak mau geser sholat kita, entah itu jama atau kita kasar, namun umur kita tidak sampai di waktu tersebut. Iya. Jadi kita udah niat nih Pak, apakah kita dosa meninggalkan sholat tersebut? Ya, selama itu masih dalam apa istilahnya SOP ya, masih dalam ketentuan prosedur, ya nggak apa-apa. Kan kita baru dicatat dosa kalau waktunya habis. Misalnya gini ya, kita dalam perjalanan, dan dalam perjalanan itu kita emang ingin menjamak tapi takhir gitu, antara sholat maghrib dengan sholat isya. Nah, selama masih ada waktu isya gitu ya, kita tuh belum dosa. Dosanya kalau waktu isyanya pun habis juga. Dan ternyata kita ketinggalan dari sholat itu memang karena kelalaian gitu. Itu kan jadi dosa gitu ya. Tapi kalau misalnya emang waktunya masih ada, emang masih terbentang waktu isyanya, dan masih bisa kan untuk menjamak takhir, terus misalnya katakanlah ajal. Nah, itu tentu saja logika sederhana adalah ya dia belum kena kewajiban yang jatuhnya jadi dosa gitu loh. Kenapa? Karena time limitnya masih ada sebenarnya. Yang istilahnya kalau mau bilang salah, yang salah kenapa Allah cabut nyawanya gitu ya. Logikanya seperti itu. Cuman tetap lebih amannya ya dikerjain di awal aja. Biar enggak disidang gitu aja sih sebenarnya. Jadi lebih baik Disidang bisa menang. lebih baik sholatnya di jamaah takdim daripada jamaah takhir gitu ya Pak? Iya, Oke. kan lebih Nah, enak aja. lebih aman ya Pak ya. Iya. Lalu ini ada pertanyaan juga nih sebelum saya ke resen ya Pak. Apakah ada gitu Pak caranya untuk menggantikan sholat itu? Mengganti sholat itu? Ya caranya satu, ya mengerjakan sholat yang kita tinggalkan. Jadi tidak ada istilah sholat itu dikonversi dengan amal yang lain, karena gini, tidak ada satupun ibadah yang lebih tinggi nilainya dari sholat. Nggak ada. Jadi kalaupun kita mau ganti, misalnya kita utang emas ya, kita ngutang emas bisa nggak diganti dengan perak, bisa nggak diganti dengan perunggu, bisa nggak diganti dengan kaleng apa seng apa gitu kan nggak bisa, karena emas itu udah logam paling mulia di atas gitu derajatnya. Sholat 5 waktu itu derajatnya paling tinggi, maka kalaupun kita sampai luput, maka gantinya ya dengan sholat 5 waktu. Kenapa kalau kita mau ganti dengan logam-logam yang jauh di bawah dari emas? Sholat 5 waktu itu emas banget gitu, maka nggak ada lagi ibadah yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada sholat 5 waktu. Maka jangan sekali-kali berpikir, udah nggak apa-apa nggak usah sholat, banyakin zikir. Zikir tuh kroco dibandingin sholat 5 waktu. Ntar saya banyakin sedekah. Oh, sedekah tuh kurowo itu, apa namanya, kopral doang gitu loh. Masa jenderal diganti sama kopral gimana? Nggak bisa, jenderal ganti jenderal gitu. Sholat 5 waktu, sholat jenderal itu paling atas. Kalau udah terlewat, gantinya dengan sholat yang sama gitu. Ini pertanyaan ini mungkin ada di banyak orang juga akan mengalami pertanyaan seperti Mudi ya. Jadi gini Pak, misalnya nih Pak, kita hilang nih sholat asar, udah langsung masuk ke maghrib. Betul. Kita kan nggak bisa menjamak sholat asar itu ke maghrib kan. Berarti kita utang nih asar hari ini nih Pak. Saya digantinya di asar yang hari berikutnya terus 2 kali asar gitu atau bagaimana Pak? Ya enggak, di waktu maghrib itu aja. Saya pernah ngalamin juga, saya kan gini-gini juga orang juga, maksudnya sering ngalamin kayak gitu juga kan, kita sama-sama tinggal di Jakarta. Beberapa kali kejadian itu. Jadi begitu, waduh, asarnya kehabisan, udah keburu masuk maghrib. Ya saya udah berhenti nih di sebuah masjid mau sholat asar, ternyata masjidnya udah azan maghrib. Terus gimana dong? Ya udah saya sholat asar. Habis itu saya sholat ya kan dia azan dulu kan. Azan, kemudian ada nunggu dulu, baru ada qomat gitu kan. Nah pada waktu dia lagi azan tuh saya udah wudhu, saya sholat asar. Begitu selesai azan, sebelum dia qomat saya sholat asar aja 4 rakaat gitu. Kayak orang, wah lagi qobliyah nih gitu kan, tapi 4 rakaat gitu. Ngapain? Ya itu asarnya gitu. Emangnya bukan diganti besok aja? Ya bukan nggak boleh sih. Tapi kan kita nggak tahu umur kita mau sampai kapan, ya kan? Ya, kata Nabi kalau kamu terlewat lupa sholat, segera ganti. Gantinya kok secepat mungkin, jangan tarsok gitu kan. Maka segera ganti aja gitu. Jadi dan itu bukan jamak, mengganti. Kalau jamak kan memang udah by design ya dari awal
zuhur sama asar gitu. Terus kalau maghrib sama isya. Nah ini yang kita terlewat misalnya sholat isyanya doang. Keburu subuh belum sholat isya. Gimana? Bagi mau sholat isya, wah udah azan subuh tuh gitu kan. Ya sudah, langsung sholat isya aja. Habis itu sholat subuh gitu. Subuh kesiangan gimana? Apa nunggu besok? Ya enggak. Ya sholat aja pada saat itu gitu. Walaupun sudah habis waktunya. Enggak apa-apa. Oke. Insya Allah ya Pak. Ya. Ini ada pertanyaan yang resen, kita mulai ya Pak. Ini ada pertanyaan dari Bu Meta, saya unmute aja. Silakan Kak Meta. Silakan diklik unmute-nya Kak Meta. Oh iya. Assalamualaikum Pak Ustadz Ahmad Sarwat. Iya, waalaikumsalam. Iya, saya begitu tertariknya yang namanya sholat itu pasti banyak sekali pertanyaan ya Pak ya. Kan banyak versi dan lain-lain. Nah Pak, ini ini terjadi pada diri saya sendiri waktu itu saya umroh. Di dalam bus itu selalu kan ada ustadz ya yang memberikan tauziah dan lain-lain karena kan itu dari Madinah ke Mekah cukup lama waktunya kan kita naik bus. Nah di situ ada masukan dari seorang ustadz yang saya temukan di situ mengatakan begini, boleh kita melakukan sholat misalnya Pak sholat zuhur, sudah kita kerjakan nih sholat zuhur, terus nanti kita kerjakan lagi sholat zuhur, niatnya itu untuk mengganti sholat zuhur yang tidak sempurna yang sebelum-sebelumnya. Begitu asar, begitu juga dengan maghrib dan isya dan lain-lain. Subuh juga begitu. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Ustadz, itu bagaimana menurut Ustadz sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Jadi walaupun kita sudah sholat, seandainya kita sholat lagi pun itu nggak masalah, itu dapat pahala dan double pahalanya. Walaupun sudah kita lakukan. Kejadiannya persis seperti yang pada Nabi SAW. Jadi ceritanya gini Bu, suatu hari setelah sholat berjamaah 5 waktu usai dilakukan di Masjid Nabawi, sebagian besar jamaah sudah pulang, tapi Nabi dengan 2-3 orang sahabat tuh masih duduk-duduk di masjid. Tiba-tiba datanglah seorang sahabat, kucluk datang, terus dia bilang, mohon maaf ya Rasul, saya baru nyampe nih, dari tadi pengen sholat nggak bisa, baru nyampe sekarang, jadi saya belum sholat, kata sahabat itu. Terus kata Nabi, sholat sebentar. Terus Nabi tanya kepada sahabat yang ada di situ, ada yang mau infak nggak ke dia, sedekah? Sedekah apaan ya Rasul? Temenin dia sholat. Lah kan kita udah sholat, nggak apa-apa, temenin aja. Kan jadi jadi bersedekah gitu sama orang itu. Ya udah, terus pada nemenin. Jadi dia tuh sholatnya nggak sendirian gitu, dia sholatnya itu jadi berjamaah gitu. Nah itu boleh memang. Ya cuma apa namanya, artinya sholatnya si sahabat yang tadi itu nggak ada yang salah loh, nggak ada yang kurang, nggak ada yang apa. Tapi sengaja dia ngulangi buat nemenin orang karena ada keperluannya, itu boleh. Apalagi kalau emang dia merasa sholatnya tadi tuh ada yang kagak bener. Kagak bener tuh bukan berarti nggak sah ya, cuman kayaknya kurang sempurna tadi, apa kayak nahan kentut gitu atau apa gitu, udah saya ulangin lagi, itu boleh. Apalagi kalau sholatnya emang nggak sah dari awal. Kagak berdiri, kagak ruku, kagak sujud, kagak ada kiblat, kagak ini, kagak itu. Banyakan kagaknya gitu kan. Sholat kagak bener tadi itu. Ini sholat lagi dari mula gitu. Jadi bisa dengan 3 level tadi itu. Sah sholatnya dan jadi pahala buat dia. Bener. Oke. Ini Pak, maaf Pak, ini niatannya untuk mengganti sholat-sholat yang sebelum-sebelumnya gitu loh Pak, yang sebelum-sebelumnya merasa tidak sempurna, yang sudah berapa tahun ini tidak sempurna dan lain-lain itu loh Pak, maksudnya begitu. Iya. Jadi didobel gitu sholatnya, setiap subuh misalnya dobel, zuhur didobel gitu, untuk mengganti, niatannya mengganti sholat kita sebelumnya. Itu boleh begitu Pak? Ya artinya bolehnya boleh, tapi tidak wajib, tidak harus gitu kan. Nah yang jadi wajib atau yang harus yang tadi tuh, yang sholatnya kagak bener dalam arti syaratnya tidak terpenuhi, menghadap kiblatnya aja udah enggak. Nah itu udah wajib diganti tuh, ya kan.
nggak berdiri, nggak ruku, nggak sujud. Nah, itu wajib diganti itu, ya. Cuman saya ingin mengatakan bahwa dasar boleh ngulangin sholat yang sudah pernah kita lakukan, ya itu adalah Nabi memerintahkan ada sahabat yang dia sholatnya benar, tapi disuruh nemenin orang lagi untuk melakukan sholat. Dia kan berarti sholatnya 2 kali. Nah, pertanyaannya kan, emang boleh sholat 2 kali? Jawabannya boleh, gitu loh. Oh, Boleh. iya. Nah, tapi apakah wajib? Jawabannya tidak, gitu. Oh, iya, iya. Kecuali yang sholatnya emang rusak, memang wajib diganti, gitu. Iya, iya, Pak. Ya. Ya, Terima oke. kasih, Pak. Oke, Ya, ini sama-sama. sekarang ada Ibu Esi Iskandar. Silakan Kak Esi, di-unmute. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sebagian Ya, pertanyaan saya sudah dijawab oleh Pak Ustadz. Tetapi untuk share saya, mungkin teman-teman yang lain juga. Kalau kita berniat mengkodok sholat wajib, niatnya kodok kan, sesuai dengan waktunya. Apakah betul begitu Pak Ustadz? Iya, jadi sebenarnya antara sholat yang asli gitu ya dengan sholat qadha itu boleh dibilang nggak ada bedanya dari segi bacaan, gerakan apa semua itu nggak ada bedanya kecuali waktunya saja. Kalau sholat yang biasa nih misalnya kita sholat asar nih ya, kan kalau pakai bacaan usolli ya bacanya usolli fardhul asri arba'a rakaatin mustaqbil berarti adaan lillahi ta'ala. Adaan itu artinya adalah waktunya on the spot gitu, pada saat itu, real time gitu kan. Nah, tapi kalau waktunya kok udah lewat gitu, udah habis sebenarnya waktunya. Nah, itu istilah dalam bahasa Arabnya itu adalah bukan on the spot, bukan on the time, bukan right on the time gitu ya. Tapi time-nya udah lewat gitu, udah berlalu, maka istilahnya itu adalah qadhaan. Istilah aja sih sebenarnya. Gitu. Tapi sholatnya itu juga Bukan dengan niat adaan ya ya. untuk yang tadi yang nggak beres itu mau saya benerin dari mula gitu. Bisa. Nah, katanya kalau kita mengganti sholat-sholat kita yang terlewatkan, kita kan nggak tahu nih berapa banyak yang sudah kita lakukan. Katanya lakukan aja setiap kali kamu sholat fardu, misalnya zuhur, habis zuhur kamu sholat aja lagi. Nah, itu niatnya zuhur adaan apa zuhur kodoan? Kodoan. Karena kan kita mengganti yang sudah lewat, bukan mengganti yang sekarang, ya kan? Kalau betul. Jadi gini, misalnya barusan saya sholat asar nih, tapi kayaknya nggak khusyuk deh, tadi anak nangis rewel apa segala macam, saya ganti tapi gantinya sekarang nih, itu namanya bukan kodoan, adaan juga, karena masih di dalam waktunya, gitu kan? Mengganti untuk di dalam waktunya namanya adaan. Tapi kalau waktu asarnya itu sudah lewat, udah masuk maghrib, istilahnya itu adalah kodoan gitu. Cuman istilah doang sih sebenarnya. Betul. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Esi. Abis Handi ada satu lagi pertanyaan mungkin ya. Abis itu kita tutup karena sudah hampir jam 5 ya Pak. Silakan Handi di unmute. Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya agak telat bergabung ini. Cuman sedikit pertanyaan terkait dengan Halo, hilang suaranya. Iya. Andi. Hilang orangnya juga. Andi, hilang orangnya juga. Orangnya juga hilang. Oh, gitu ya, Pak. Orangnya hilang juga. Oke, mungkin Handi nanti dipospon dulu ya. Ini ada pertanyaan dari Winda, Pak. Bismillah, mau tanya Pak Ustadz, beberapa bulan yang lalu saya tuh pergi sekitar 10 hari. Dan selama pergi itu sholat zuhur dan asar di bis. Itu gimana Ustadz? Harus diulang lagi karena sholatnya duduk aja, nggak pakai berdiri dan lain-lain. Ya seharusnya sih ya, kalau ini saya nggak tahu nih eventnya apa gitu. Kalau misalnya kita acara piknik keluarga gitu misalnya, atau bisnya kita sewa dan sebagainya, sebenarnya sih SOP yang benernya adalah minggir, berhenti, sholat di masjid gitu ya kan. Misalnya perjalanan luar kota gitu. Tapi ini kan kita ngomongin udah kejadian gitu. Dan sholatnya cuma begitu doang. Ya udah berarti dibenerin aja lagi sholatnya. Hitungin waktu itu berapa hari ya? Tadi katanya berapa, 5 hari ya Pak? 10 hari, 10 hari. 10 hari. Soalnya itu sholat zuhur sama asarnya itu kurang beres.
ya udah beresin aja sekarang lagi, sholat lagi dari mula yang untuk zuhur gitu ya. Bebas sih jamnya mau jam berapa aja, nggak harus jam zuhur juga. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, bebas. Pokoknya ya Allah saya niatnya sholat tuh ganti yang kemarin tuh sholatnya kagak bener itu. Nah, 10 kali dilakukannya, zuhur sama asar kali 10 gitu kan. Bisa dalam waktu yang sama, maksudnya sehari ini nih dari sekarang sampai maghrib kita bisa ngerjain 10 sholat bisa sebenarnya gitu kan. Biar yang kemarin itu nanti dalam catatan amal malaikat, walaupun itu katakanlah ada banyak, istilahnya, nilainya nggak sampai memenuhi syarat gitu ya, nggak sampai B, nilainya C, bahkan nilainya D gitu. Ya ini saya remet dah gitu, remet gitu istilahnya, kita remedial gitu. Kita perbaiki yang tadi nilainya hancur itu gitu loh. Biar nanti di akhirat nilainya bagus semua. Oke. Oke, Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Ibu, sebentar. Ini Didit juga tadi resen akhirnya jadi nulis biasa ya, Didit ya. Ini dari Ibu Erlina Maksum di Sidoarjo ya Pak. Bismillah, mohon bertanya Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz mengatakan sholat itu bisa diulang karena kurang khusyuk. Apakah benar Pak Ustadz bisa diulang syukron Pak Ustadz? Maksudnya mungkin ada dalil atau apa gitu? Iya, jadi sekarang gini, seandainya tidak khusyuk saja, lalu kita sekedar mengulang saja, itu saja boleh gitu. Nabi SAW tuh tadi memerintahkan kamu sedekah sama dia. Kan yang disuruh tuh bilang gini, ya Rasul, saya kan tadi sholat udah benar, kenapa saya disuruh ulang? Ya ente sedekah buat dia, ente sholat lagi aja gitu. Itu aja dia nggak ada yang salah, nggak ada yang kurang aja, ngulangin disuruh sama Nabi. Jadi pahala gitu, jadi sedekah dia dapat pahala dan orang itu dapat pahala juga karena jadi sholatnya kan berjamaah gitu. Nah, apalagi kalau sholatnya tadi kurang khusyuk, kurang bener gitu ya, apalagi lebih parah lagi tidak sah, ya kan memang harus diulang gitu. Nah, memang belajar ilmu sholat kayak gini nih biasanya karena belajarnya cuma pakai Quran hadis nggak dalam, nggak detail gitu. Kadang-kadang di lekukan-lekukan yang kayak gini nih banyak orang pada missing gitu, lewat-lewat gitu aja. Jadi, oh gitu ternyata ya. Ya udah deh makasih Pak Ustadz gitu. Nah, kita memang kesempatan ini kita kasih bagian-bagian yang selama ini banyak orang lewatin. Di situ ada poin yang sangat penting gitu. Kalau sholat terlewat atau sholatnya nggak benar dan sebagainya harus diulangi lagi gitu. Oke Pak, ini satu lagi nih pertanyaan terakhir dari Andri Bermawi alias Didit. Esti juga nanya ini direct message. Oke Pak, ini ada Didit tadi nanya Pak, cuman memperjelas aja dalam perjalanan pesawat terbang jarak jauh untuk sholat itu ikuti waktu yang mana? Waktu rumah, tujuan atau posisi pesawat Pak? Posisi pesawat, ya. Posisi pesawat. Jadi kita selalu ngikutin kondisi di mana kita berada. Seandainya kita nggak naik pesawat, kita naik kuda zaman dulu, naik onta, kan kita ngikutin realitas yang ada di sekeliling kita kan gitu. Orang naik onta itu kalau dari Syam ke Madinah itu jam waktunya udah berubah loh. Cuman mereka nggak berasa aja karena naik onta. Tapi kalau di zaman modern karena terbang 1 jam gitu udah ada beda waktu kan. Kita terbang Indonesia bagian barat, bagian tengah, bagian timur itu kan udah beda jam waktunya kan. Nah, dimanapun kita berada kan kita selalu ikut itu. Nah, gara-gara pesawat perubahannya tiba-tiba dalam waktu singkat gitu. Kita terbang dari sini ke Banjarmasin kan cuma 1,5 jam atau 2 jam. Tiba-tiba jam zuhur itu. Kita nggak bisa bilang, tapi saya orang Jakarta, saya ikut waktu Jakarta. Bisa. Kita harus lokal dong, local time gitu ya. Untuk sholat, untuk maghrib, untuk puasa dan sebagainya harus ikut local time. Nah, kalau kita di pesawat emang nggak ada local time, tapi kita bisa melihat fenomena alam. Kalau matahari terbenam berarti ya itu maghrib gitu. Kalau matahari terbit atau fajar terbit subuh. Jadi kita ikut fenomena alam di mana kita berada sebenarnya. Poinnya di situ sebenarnya. Oke. Pak Ustadz, ada yang direct ke saya nih Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya kita tuh terkait dengan baca surat atau ayat Al-Fatihah, jika hafalan kita terbatas, itu kan boleh ya Pak Ustadz. Cuman itu sih pertanyaannya. Boleh ya, kan hafalnya cuma kuliah sama kulhu, ya udah tuh gacoan itu terus itu nggak apa-apa. Paling malaikat nulisnya gini, ya dia itu lagi. Gue udah tiap hari denger tuh katanya. Tapi kan 3 kali kulhu Pak sama dengan satu kali baca Al-Quran. Iya. Jadi boleh aja. Pak Ustadz,
Ya. Ini ilmu baru yang dikasih Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak, karena waktu kita sudah habis. Jadi insya Allah mungkin tadi ya saya bisa ambil kesimpulan bahwa dengan adanya kita absen dan kesalahan, kita bisa mengkoreksi. Alhamdulillah di bulan yang baik ini ya Pak. Insya Allah pahala kita juga berlipat-lipat ya Pak. Gitu. Jadi mungkin saya minta kesediaan Pak Ustadz untuk menutup dan membaca doa di kajian kita ini. Insya Allah kita ketemu lagi hari Jumat depan ya Pak ya. Insya Allah. Baik, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekalian pamit ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi insyaallah.